Kepada yang terhormat Bapak Joko Budi Utomo SKPLS Mkes, kepada yang saya hormati Bapak Ibu Angkatan 52 P3K RSUD Dr. M. Azhari Pemalang. Siang ini saya akan memaparkan laporan orientasi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. Laporan hasil orientasi P3K di ruang perinatologi RSUD Dr. M. Azhari Pemalang. Latar belakang: sebelum ASN menjalankan tugasnya, diperlukan pembekalan atau orientasi mengenai tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etiket jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core value berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Maksud dan tujuan. Pelaksanaan orientasi mempunyai maksud yaitu pengenalan dan tugas fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instalasi pemerintah, diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan orientasi menjelaskan tugas dan fungsi ASN sebagai peraturan yang berlaku. 2. Peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak bagi P3K dalam pelaksanaan tugas fungsi. Perilaku kerja P3K berdasarkan core value ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Rencana hasil kerja P3K Unit Kerja RSUD Dr. M. Azhari Pemalang. Tujuan instalasi unit kerja mandiri: 1. Meningkatkan kualitas standar rumah sakit dengan sasaran memberikan proses rumah sakit yang prima dan meningkatnya pemanfaatan tempat tidur dan penurunan kejadian kematian kurang dari 48 jam. 2. Meningkatnya tata kelola manajemen rumah sakit yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Rencana kerja jabatan perawat terampil. Kegiatan: 1. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu sesuai dengan prosedur. Tahapan kegiatan: pengumpulan data, klasifikasi data, validasi data, dan perumusan masalah. Output kegiatan: seluruh pasien rawat inap terkaji kebutuhan dasarnya. Penerapan nilai-nilai berakhlak: saya melakukan pengajian pada pasien rawat inap dengan teliti, cermat, dan memahami apa yang dibutuhkan pasien, berorientasi pada pelayanan dan harmonis. 2. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan sesuai dengan prosedur. Tahapan kegiatan: pra-interaksi, interaksi, dan terminasi. Output hasil kerja: membina hubungan antara perawat dengan pasien dan keluarga pasien dapat beradaptasi dan mengatasi gangguan psikologisnya. Penerapan nilai berakhlak: saya melakukan komunikasi dengan ramah, proaktif, serta menciptakan lingkungan yang kondusif agar pasien dan keluarga merasa nyaman dalam rangka pemberian asuhan keperawatan, berorientasi pelayanan, harmonis, dan adaptif. 3. Melakukan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Tahapan kegiatan: pra-interaksi, interaksi, dan terminasi. Output hasil kegiatan: pasien dan keluarga paham tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Penerapan nilai berakhlak: saya memberikan informasi dengan jelas, jujur, dan tanggung jawab kepada pasien dan keluarga tentang perilaku hidup bersih dan sehat, berorientasi pada pelayanan dan kompetensi. 4. Memberikan oksigenasi sederhana. Tahapan kegiatan: menyiapkan alat, melakukan tindakan oksigenasi, melakukan dokumentasi. Output hasil kegiatan: kebutuhan oksigenasi pasien terpenuhi. Penerapan nilai-nilai berakhlak: saya memberikan oksigenasi dengan baik dan memberikan informasi kepada pasien dan keluarga pasien
tentang tujuan diberikannya oksigenasi, beradaptasi pada pelayanan dan kompeten. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Dipersilakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan Bu Sita. Ya, untuk Mbak Lestari, saya ingin menanyakan tentang edukasi kesehatan apa yang diberikan kepada keluarga pasien yang ada di ruang perinatologi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, terima kasih untuk Mbak Sita atas pertanyaannya. Untuk di ruang perinatologi sendiri, di situ kan ruang bayi semua ya, Bapak Ibu. Kita tahu di ruang peri itu kan beda dengan ruangan yang lain. Di situ untuk masuk aja kita ada pin panel untuk masuk ke ruangan. Kalau keluarga bayi, ibu atau bapak bayi mau masuk, biasanya mereka itu asal buka aja nggak tahu ya, karena mereka baru gedor-gedor gitu. Akhirnya kan kita bukain. Di situ kita tanyakan keperluan untuk datang ke ruang perinatologi untuk apa? Untuk bertemu dengan bayinya. Dan di situ kita menjelaskan untuk sebelum kita melakukan edukasi, kita berorientasi pada ruangan dulu, karena pas keluarga pasien baru kan nggak tahu tentang ruang perinatologi itu. Jadi kita menjelaskan Bapak Ibu kalau masuk ke ruang peri, di sini ada tombol untuk panel untuk membuka untuk memanggil perawat. Nanti perawat yang akan membuka pintunya. Jadi tolong jangan digedor-gedor gitu ya. Nanti ibu bayi dan bapak bayi kan paham untuk kalau mau masuk ke peri itu dengan cara ngepel itu pilnya. Terus kita tanyakan dari Bapak Ibu mau ketemu dengan bayi siapa? Tanya namanya. Bayi Nyonya Sinta. Oke. Silakan Bu, Ibu duduk dulu. Saya jelaskan. Nanti kalau di ruang peri, di sini kan ada tata aturannya ya Bu. Kalau Ibu mau masuk, tadi berjalan di depan untuk bel dulu. Terus diusahakan setiap mau masuk Ibu cuci tangan dulu, ada wastafel atau hand scrub di sebelah situ. Apakah Ibu sudah tahu tentang cuci tangan sendiri? Kebetulan dari orang tua bayi itu belum tahu. Terus kita, oh ya Bu, saya jelaskan untuk cara cuci tangannya ya. Kita nyiapkan hand scrub di situ. Terus kita jelaskan cara mencuci tangan sendiri, dan kita menyampaikan sama keluarga bayi gimana, apakah sudah tahu tentang cara cuci tangan. Sudah tahu. Terus kita baru mengantarkan keluarga ibu ke ruangan bayinya sendiri. Dan di situ juga kadang ibu sering curhat. Kalau disuruh menyusui kadang dia sering nggak keluar Bu. Dia udah minder duluan. Nah di situ kita menjelaskan Ibu pentingnya untuk memberikan ASI kepada bayi. Itu sangat penting sekali karena kolostrum yang pertama diberikan pada bayi itu sangat penting, dan itu bisa mengurangi penyakit dari bayinya itu sendiri. Kita perlahan memberikan edukasi untuk ASI eksklusif kepada ibu bayi dan mengajarkan gimana cara menyusui yang baik dan benar. Di samping itu kan ada bapak bayinya. Kita juga mengedukasi untuk bapak bayi untuk memotivasi untuk ibunya biar rileks, jangan banyak pikiran, untuk banyak makan yang bergizi, banyak protein dan sayur-sayuran. Biasanya untuk ibu bayi kan kadang kurang pengetahuan, dia kadang lebih mendengarkan kata-kata orang tuanya yang udah, makanya kalau habis melahirkan
makanya yang apiki jangan makan makanan yang banyak lemak atau minyak-minyaknya. Kayak gitu kan kadang mindsetnya sudah ikut dengan orang tua yang dulu. Jadi di situ kita masukkan biar ibu tuh tahu gimana manfaatnya untuk makan makanan yang bergizi seperti itu. Cukup mungkin Pak penjelasan dari saya. Ya, Mbak Sinta. Sudah cukup atau ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup ya. Kalau cukup, monggo kepada Pak Joko. Silakan untuk memberikan saran atau masukan. Terima kasih. Nilai-nilai etik diperbaiki ya, satu kegiatan dicontohkan dari belum ada itu. Sudah sebagian. Saya ingin tanya di lapangan. Jadi misalkan ada kasus bayi diperbolehkan pulang, kemudian saya sebagai ayah masuk sebagai ayah bayi ya, saya mau mengambil bayi karena hari ini pulang, boleh nggak? Sebenarnya untuk aturan yang ada di rumah sakit itu kan yang berhak mengambil bayi itu kan ibu bayi dan bapaknya. Kalau bisa sama ibu bayinya Pak. Atau Dan bareng. Terus buktinya bahwa saya suaminya ibunya atau saya ayahnya bayinya pakai apa? Pakai kakak. Pakai kakak. Saya harus bawa kakak gitu. Biasanya dari di surat apa? Kelahirannya ada Pak. Di surat kelahiran. Iya. Tertulis Joko lah ya. Iya ada. Saya namanya Santoso tapi saya ngaku Joko. Enggak bisa. Belum saya Joko. Kita konfirmasi dulu Pak, nanti sama ibu bayinya kan ada nomor HP-nya Pak. Saya telepon. Nah itu ya. Jadi pastikan kalau si ayah ngaku-ngaku itu ayahnya atau ayah ngaku nama seperti yang tertulis di RM-nya, pastikan bondingnya dengan istrinya. Kalau istri itu kenal, berarti dia adalah apalagi sampai dipeluk dicium, berarti dia suami tersayang. Karena bayi itu bisa dikecoh, saya ngaku-ngaku ayahnya, saya ngaku tapi bondingnya nggak masuk nih, atau mertuanya kok nggak kenal juga itu. Tadi diambil ayahnya, ternyata yang itu kan simbah dari ayahnya, mertuanya, berarti kan harusnya kenal. Tapi ternyata ayah ngaku-ngaku. Ayahnya dua. Berarti kamu poliandri ya. Ya, jadi biar firm prosedur pengambilan bayi itu biar tidak diambil oleh orang lain dan jatuh pada mereka yang tidak berwenang. Gugatan itu. Oke, saya kira masukan saja. Ya, terima kasih Pak Joko atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.